Halo para tenaga kesehatan dan kader. Selamat datang di transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat 1. Di tingkat kecamatan pada puskesmas, 2. Di tingkat desa atau kelurahan pada posyandu prima, 3. Di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster, yaitu klaster 1, manajemen, klaster 2, ibu, anak, dan remaja, klaster 3, usia produktif dan lansia, klaster 4, penanggulangan penularan penyakit. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Petugas di klaster 3 memberikan pelayanan untuk masyarakat usia produktif dan lanjut usia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, dan dibahas bersama posyandu prima setiap bulan. Sekarang bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa terdapat integrasi dari Pustu atau Poskesdes dengan lembaga kemasyarakatan desa posyandu yang disebut dengan posyandu prima. Posyandu prima akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan pengurus LKD yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Posyandu prima bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari posyandu prima dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke posyandu prima untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh posyandu prima dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua.